Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini untuk kelas 12, materinya adalah kalimat yang menggunakan klausa if, kemudian ditambah dengan imperatif atau kalimat perintah, atau juga nanti bisa diikuti oleh suggestion atau saran. Oke, nanti kita akan lihat bentuknya. Nanti secara umum ada dua ya, yaitu if sebagai diikuti saran. Kemudian yang kedua nanti if yang diikuti oleh kalimat perintah atau sebagai perintah nanti. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, if yang digunakan atau yang mengikuti sebagai saran. Jadi kita pakainya if, simple present, kemudian ada subjek lagi, kemudian should atau can, kemudian diikuti oleh verb pertama. Ini sebenarnya tidak usah dihafalkan karena juga nanti endingnya kalian akan mengerjakan soal seperti ini. Jadi lebih ke memahami kalimat if-nya, bukan rumusnya seperti apa. Ini hanya sebagai guideline saja bahwa kita pakai simple present, ini juga pakai verb one, jadi tidak akan membingungkan karena verb-nya tidak berubah. Oke, misalnya di kalimat nomor 1, ini yang pertama sebagai saran bisa menggunakan should, bisa menggunakan can. Kalau menggunakan should berarti ada konsekuensinya. Misalnya ini, if you don't want your mom get mad at you, you should finish that homework. Jadi kalau tidak ingin ibunya marah ya sebaiknya mengerjakan PR. Kan berarti ada konsekuensinya. Kalau ada konsekuensinya kita menggunakan should. Kita cari di mana should-nya ini, should. Ada konsekuensinya kan, kalau nggak ngerjain PR berarti dimarahi sama ibu. Oke, kemudian kalau kita lihat setelah should ini kita pakai should. Saya tanda dulu should, finish. Finishnya verb 1, tidak ada ed, tidak ada ing, tidak ada tambahannya. Jadi verb untuk verb pertama, verb 1. Simple present di sini juga pakai don't, ini kemudian want juga verb 1. Kemudian kita lihat contoh nomor 2, if you get sick, you should go to doctor. Jika sakit sebaiknya ke dokter. Konsekuensinya apa kalau nggak ke dokter? Berarti tetap sakit. Jadi contoh nomor 2 ini juga pakai should ya, berarti ada konsekuensinya. Terus yang mengikuti should itu juga verb 1, go, tidak going, tidak went. Jadi tetap bentuk asli verbnya. Kemudian di depan juga pakai get, tidak pakai got, tidak pakai getting misalnya, tidak ada tambahannya. Jadi simple present juga pakai verb 1. Oke, nomor 3, if you meet a Komodo dragon, you should run away. Should, ini. Kemudian diikuti verb 1 juga, depannya juga meet, tidak met, tidak meeting. Ini should-nya. Yang saya blok kuning itu should-nya diikuti verb 1 ya, warna hijau. Kemudian di contoh berikutnya saya akan hanya cari should-nya saja, lalu verb 1-nya di mana. Oke, kalimat keempat ini take ya, verb 1 juga ini. Depan juga wanna, ini aslinya bisa diganti juga dengan want to, sama. Don't ini juga tanda bahwa itu simple present, tidak pakai did ya, kalau lampau pakai did. Dan ini juga get, verb 1 juga. Oke, contoh terakhir ini should-nya. Kemudian diikuti verb 1. Oke, kalau kita lihat kalimat terakhir misalnya
Ini sebenarnya aslinya kan ada 2 kalimat. Nah, saya pisah seperti ini misalnya. Jadi yang kalimat yang pertama, you want to get up early in the morning. Kemudian kalimat yang kedua, you should stop watching TV. Kan bisa jadi 2 kalimat. Kemudian kita bisa gabungkan itu menggunakan if. Kemudian setelah if, nanti kalimat yang pertama selesai, ada tanda komanya, kemudian dilanjutkan kalimat keduanya. Tapi if-nya juga ini tidak bisa sembarangan dipakai. Misalnya if-nya ditaruh di yang klausa yang kedua, kalimat yang kedua. Misalnya jadi if you should stop watching TV, you want to get up early in the morning, juga nggak nyambung. Hanya if-nya itu disesuaikan arti dari klausanya atau potongan kalimatnya. Oke, lanjut sekarang kita geser ke yang menggunakan can. Sebenarnya rumusnya sama kayak tadi, ikuti verb 1, present juga, hanya membedakan artinya. Dengan yang menggunakan should adalah can semacam tidak ada konsekuensinya, jadi merupakan opsi atau pilihan. Jadi tidak sekuat should. Kalau should mengandung konsekuensi kalau tidak dilakukan. Kalau can ya hanya pilihan saja. Misalnya seperti ini, if you need to know some cooking menus, you can search it on the internet. Jika kamu ingin mengetahui beberapa menu masakan, you can search it. Kamu dapat mencarinya di internet. Ini kan tidak ada konsekuensi apa-apa kalau menggunakan can. Jadi ya kalau ingin tahu ya cari di internet, kalau nggak dicari juga nggak apa-apa kan. Seperti itu. Ini juga bisa diganti dengan should yang can-nya ini. Kalau ini diganti should berarti artinya dia harus semacam lebih ditekankan harus untuk mencari, to search ini verb 1 search. Oke, kalimat kedua kita coba artikan, if you don't know the meaning of a word. Jika kamu tidak tahu, ini kan 2 kalimat ya, sama kayak yang di atas tadi. If you don't know the meaning of a word, jika kamu tidak tahu arti sebuah kata, you can Google it. Kamu bisa mencarinya di Google. You can Google it. Kamu dapat di sini can. Jadi opsi ya, tidak terlalu menekankan. Kemudian diikuti oleh verb 1 can-nya. Google ini ternyata juga verb atau kata kerja. Kalau tambah ing ya jadi googling. Kalau dibentuk lampaunya jadi googled, ada d-nya. Dan nanti yang ketiga, 4, 5, 6 ini, sampai 5 ini silahkan bisa digunakan untuk latihan sendiri, mengartikannya seperti apa. Dan yang kedua adalah if clause yang diikuti sebagai perintah. Sama menggunakan if, ada 2 kalimat juga. Kemudian ini yang saya blok kuning di belakangnya. Hanya bedanya kalau kita lihat atas, rumusnya itu ada subjeknya kalau sebagai saran. Nah, kalau sebagai perintah, diikuti perintah ini tidak ada subjeknya, jadi langsung verb 1. Verb 1 itu bisa diganti be plus adjektif. Nanti kita lihat contohnya. Kalau yang masih ingat kalimat perintah pasti langsung paham bahwa kalimat perintah tidak menggunakan subjek. Ini contoh kalimat perintah. Close the door, tutup pintunya. Ini kan tidak ada subjeknya. Kalau ada subjeknya berarti bukan memerintah, hanya menginformasikan. You close the door.
tidak memerintah. Jadi saya coret you-nya, close the door, jadi kalimat perintah. Jadi langsung ya, tidak ada you, tidak ada I. Untuk kalimat yang belakangnya, yang setelah if-nya. Kalau if-nya ini masih ada you, masih ada subjeknya, tapi belakangnya yang mengikuti, yang blok kuning ini tidak ada subjeknya. If you want to take a good picture, jika kamu ingin mengambil foto yang bagus, choose, kan tidak ada subjeknya, choose a correct setting for the camera. Oke, nomor 2, if you want to win this match, jika kamu ingin memenangkan pertandingan ini, be confident and never surrender. Be confident. Untuk menggantikan verb ya, karena tidak ada verbnya ini, tidak ada kata kerjanya. Confident ini kan kata sifat atau adjektif. Jadi di depannya adjektif harus ditambahi be. Tidak boleh langsung confident sendiri, itu nggak boleh. Oke, kita lanjut nomor 3. If you want not to be late, tidak ingin telat, take a bath soon, mandi segera. Nah, ini kata take langsung tidak ada subjeknya, jadi memerintah ini. Jadi kalau kalimat yang potongan kalimat atau klausa yang tidak ada subjeknya, berarti artinya dia memerintah. Kemudian ini juga, if you are a broken heart, jika sedang patah hati, be happy and find someone else. Be happy. Nah, be happy itu adjektif ya. Tadi kata sifat. Happy kan bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah pekerjaan. Happy itu kondisi, jadi itu merupakan kata sifat. Lawan katanya misalnya sad, itu kan perasaan, itu kata sifat. Oke, lanjut. If you don't wanna be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, siap-siaplah segera. Get ready. Get ini verb 1 ya. Tadi diikuti verb 1 atau be adjektif, sama saja. Gantung kalimat yang ingin dibuat. Kalimat yang terakhir, if you want to finish your homework, jika kamu ingin selesaikan pekerjaan rumah, stop playing mobile game now. Gantilah main game di HP sekarang. Stop ini langsung memerintah. Oke, jadi if clause tadi ya bisa diikuti sebagai saran. Saran tadi bisa pakai should atau can. Kalau should ada konsekuensinya, kalau can hanya sekedar opsi. Atau juga if clause bisa diikuti perintah yang langsung menggunakan verb atau kata sifat adjektif dengan tambahan be di depannya. Nah, kalau kalimat perintah berarti lebih kuat, lebih keras dibandingkan saran. Should ini sudah cukup menekankan, tapi masih hanya saran lah. Tapi kalau perintah ya lebih keras lagi, semacam diomelin karena itu langsung memerintah. Oke, contoh soalnya misalnya seperti ini. Jadi nanti yang akan kalian kerjakan ada 10 soal, bentuknya percakapan. Misalnya ada kondisi seperti ini, I feel so cold. Dinginan itu titik-titik kenapa lah, ini berarti harus dicari kalimat yang sesuai, dia kondisinya kedinginan, kemudian sarannya, if you want to get better, you should see the doctor. Harus ke dokter untuk supaya lebih baik ya. Ini pakai should berarti ada konsekuensinya kan. Kalau tidak ke dokter berarti kondisinya tidak akan tambah baik. Nah, berarti apa ini kalimat yang cocok untuk meneruskan bahwa dia mengatakan I feel so cold, dia merasa demam atau dingin. Kalau I'm okay berarti dia nggak apa-apa, bukan A berarti. It has never been better. It has never been better ini maksudnya dia kondisinya sangat baik. Never been better, tidak pernah sebaik ini. Kira-kira seperti itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau B berarti bukan ya, karena ini sangat baik. Kita cari yang kondisinya jelek karena dia feel so cold. Yang C, I caught on fever last night. Berarti dia kena demam sejak tadi malam. Jadi ini bisa. Kemungkinan C, kita coba cek deh yang terakhir, it always fun to meet you.
Karena kondisinya sedang demam, tidak mungkin dia akan mengatakan it always fun to meet you. Jadi yang paling kondisi kalimat yang paling cocok atau paling tepat dengan kondisi ini adalah I got on fever last night. Nah, itu soal yang akan kalian kerjakan nanti ada 10 soal. Berarti hanya boleh salah 3. Kalau salahnya 4 berarti otomatis nilainya di bawah 70, besok harus remedi. Alright. Nanti soalnya tidak serumit ini, tidak sepanjang ini yang titik-titiknya. Dia hanya melengkapi 1-2 kata, ini kan full kalimat. Kalau nanti kalian baca situasinya hanya ada kata yang dikosongkan. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.